Sebenarnya aku heran sama suamiku, mana ada sih seorang suami yang katanya makin bergairah jika bukan membayangkan wanita lain selain istrinya, tapi membayangkan jika istrinya melayani lelaki lain yang bukan dirinya. Ya, kadang kupikir lucu banget deh suamiku. Yang ada juga seorang suami pasti cemburu kalau istrinya seperti itu. Tapi suamiku malah aneh-aneh aja deh khayalan dan fantasinya. Awalnya kukira dia cuma bercanda, namun ternyata seriusan hingga akhirnya semua khayalan darinya itu terwujud menjadi sebuah kenyataan. Nah, kisah inilah yang akan aku ceritakan di sini tentang pengalamanku sebagai istri yang punya suami dengan khayalan dan imajinasi yang terkadang kurasa nggak masuk akal, namun gara-gara suamiku juga, aku malah ikut larut dan hanyut jadi menjiwai dan menghayati sekali kalau sedang berhayal. Kadang nggak habis pikir deh dengan semua ini, tapi anggap saja itu bumbu yang bikin sedap rumah tangga, iya kan? Sebelumnya kenalin dulu, namaku sebut saja Dinda. Usiaku saat ini 34 tahun dan sudah 8 tahun menikah sama suamiku. Beda usiaku sama suami 6 tahun. Waktu kami menikah, aku berusia 26 dan suamiku sudah 32 tahun lebih beberapa bulan. Awal pernikahan kami sangat bahagia. Kata orang, aku sama suami itu pasangan yang sangat ideal dan sangat serasi. Suamiku ganteng dan badannya lumayan bagus, sedangkan aku cantik dan bodiku juga katanya sih, lumayan gemoy lah. Secara ekonomi kami juga mapan. Suamiku kerja sebagai asen Pemda Sedang. Aku adalah seorang guru SMA. Hanya saja memang rumah kami masih seperti dulu sepi karena belum ada tawa anak yang mengisi dan mewarnai hari. Namun begitu, walau kami belum dikaruniai, momongan hubungan kami tetap harmonis seperti awal menikah. Malah kata suami, mungkin Tuhan masih mau agar kami berdua terus merasakan indahnya berbulan madu berdua saja, tapi semua itu mulai berubah. Setelah aku dan suami merayakan anniversary pernikahan yang genap ke 8 tahun. Wah, beneran gak nyangka deh kalau akhirnya aku bisa merasakannya sampai baper banget. Aku sama suamiku sendiri, malam itu kami cuma ngerayain ulang tahun ke 8 pernikahan dengan sederhana saja, nggak seperti tahun sebelumnya, nggak pakai ngundang teman kerja atau kerabat dan tetangga, karena suamiku mau suasana yang sedikit berbeda lagian. Kami agak malu tiap kali anniversary pernikahan, selalu saja ada pertanyaan yang template. Itu-itu saja, kapan nih punya anak udah lama, kok belum juga punya momongan, apa nggak kesepian? Selalu kayak gitu nanyanya. Nah, kalau temanku atau teman suamiku yang nanya gitu, pasti deh ibu mertuaku langsung nyamber dengan nyelekit katanya, kalau sampai tahun ke-10, aku belum juga bisa hamil dan memberikan keturunan, maka suami boleh nikah lagi ya kan ibu. Pengen cucu nggak apa-apa ya Dinda. Kalau suamimu nikah, lagi sama wanita yang bisa ngasih anak ketusnya, ih kalau dengar itu, aku tuh rasanya kesel dan sakit hati banget, tapi mau gimana lagi emang kenyataannya kayak gitu. Padahal hubunganku dengan suami baik-baik saja, termasuk soal kehangatan ranjang selalu rutin kami laksanakan. Namun yang namanya anak kan rezeki juga deh, kalau emang belum dikasih amanah sama Tuhan, ya kita hanya bisa berusaha. Makanya ultah pernikahan ke 8, aku sama suami sepakat ngerayain berdua saja, nggak ribet ngundang kayak dulu lagi. Sejak pagi emang suamiku udah bilang kita sama-sama pulang cepat dari kantor biar dari sore udah bisa mulai semuanya. Ya, sorenya aku nyiapin makanan dan minuman untuk acara dan tumben banget. Kali ini suamiku romantis sekali deh. Malamnya sejak jam 7 habis makan malam. Aku sama suamiku pun memulai acara perayaannya hanya berdua saja. Baru juga 7.00 masih banyak motor dan mobil seliweran depan rumah, tapi suamiku udah main matiin. Lampu saja udah gitu dari sore habis mandi. Aku udah disuruh pakai pakaian dinas malam. Ya gitu deh suamiku. Itu eh, nggak tahu. Dia beli baju dari mana pas pulang kantor udah ngasih aku. Baju kayak cosplay baju suster gitu deh pokoknya.
Malam ini kita main dokter-dokteran ya sayang, biar acara ulang tahun pernikahan kita makin berkesan. Yang ke-8 ini lagian udah lama kan kita nggak seperti itu. Terakhir juga cuma jadi pilot sama pramugari kamu. Mau kan kata suamiku? Saat itu, Mas tapi ini baju suster rumah sakit, mana sih? Mana ada suster yang bajunya kayak kurang bahan? Kamu ini udah tahu bodiku gemoy, gini kok bajunya pendek dan kurang bahan gini sih? Kan bisa kemana-mana. Balasku. Ya, tapi karena memang hari itu hari bahagia, aku nurut aja pakai baju suster yang katanya dibeli online udah gitu. Suami juga pakai acara nyalain lilin-lilin kecil bikin suasana makin syahdu. Kami pun menikmatinya di ruang tengah, ada kue tart ulang tahun dengan lilin angka 8, terus ada nastar dan jajan lainnya juga minuman jus dan es buah yang kusiapkan dan beda banget sama yang dulu suami. Kali ini beli minuman botolan juga, katanya sih itu jus anggur merah dan enak rasanya. Ya udah dari jam 7 aku sama suami saling membahagiakan pas itu. Aku bilang kita pindah ke kamar saja mas biar nyaman. Aku nggak biasa malu kalau di ruang keluarga entar kalau ada tamu yang datang gimana kataku pada suami saat itu. Namun dengan santai suami bilang nggak apa-apa, sayang lagian kan cuma ada. Kita berdua di rumah. Ini balasnya merayuku dan beneran feelingku baru setengah. Jalan pas 8.000 lebih dikit, aku sama suami jadi kaget karena ada orang yang datang tahunya, teman kantor suamiku yang datang malam-malam katanya ada berkas kantor yang harus dikerjakan suamiku. Suara teman suamiku terdengar keras, memanggil namanya di sela ketukan pintu depan rumah kami. Assalamualaikum kawanku ini. Aku temanmu apa ada di rumah atau sudah tidur kawanku baru 8.00 loh kawan. Suamiku terkejut sontak bangkit dariku sambil menyambar pakaiannya di sudut sofa. Lalu dia menenangkan nafasnya. Waalaikumsalam temanku, iya. Aku ada di rumah nih bentar. Aku bukakan pintunya temanku bentar ya. Aduh, suamiku kelihatan gopoh, segera melangkah ke depan untuk membuka pintu karena ada teman kantornya yang datang. Sementara aku tentu saja, aku juga sangat kaget dan buru-buru merapikan gaun putih suster yang dibelikan oleh suamiku. Kudengar teman suamiku sudah masuk di ruang tamu. Dia sempat nanya, emang mati lampu ya? Kok rumah kami gelap? Dan suamiku menjelaskan berbohong katanya. Iya, sejak sore ada yang konslet, makanya sengaja listriknya dipadamkan. Lalu kata temannya, ya udah mumpung, aku kesini coba lihat di mana yang konslet biar aku yang benerin semuanya. Yah, dulunya aku nggak percaya sih kata orang di usia pernikahan di atas 5 tahun tuh mulai banyak ujian dan godaan rumah tangga, apalagi jika sudah 8 tahun seperti aku, dan suami pasti akan banyak ujian dan cobaan yang menanti dalam bahtera rumah tangga, kalau nggak soal ekonomi ya bisa soal anak-anak yang mulai sekolah atau juga bisa jadi tentang godaan pria atau wanita. Kata orang sih usia pernikahan segitu memang sedang rawan, harus bisa sabar dan saling mengerti biar tetap harmonis. Sementara aku sudah 8 tahun menikah, baik-baik saja kok. Ekonomi kami kecukupan dan juga kami saling setia. Aku dan suamiku nggak pernah macam-macam di luaran kami menjaga cinta dan sayang sama seperti dulu. Di awal nikah cuma memang soal anak aja yang kami belum punya dan makin kesini. Aku mulai khawatir dan suka mikirin ucapan mertua yang terbayang dalam benakku gimana kalau 2 tahun ke depan aku belum juga bisa hamil dan memberikan keturunan ibu. Mertuaku, kayaknya serius deh kalau di usia 10 tahun pernikahan nanti suamiku bakal nikah lagi dengan wanita lain dan menurutku semua itu bisa saja terjadi. Sebab aku sebagai istri dinilai tak bisa memberikan anak dan momongan. Soalnya, suamiku itu adalah anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga besarnya dan memiliki keturunan adalah hal wajib. Kalau istri pertama gak bisa ngasih, dia bakal nikah lagi ke dua. Kalau ke dua juga sama dia nikah lagi yang ketiga.
Aku tadinya nggak percaya, kirain ibu mertuaku hanya bercanda untuk memberi kami semangat biar cepat punya anak. Tapi kalau kulihat dari paman dan pakde suamiku ya, aku jadi khawatir, soalnya mereka rata-rata punya 2 dan 3 istri. Bukan hal yang tidak mungkin kan? Kalau suamiku juga bakalan seperti itu, dia bisa saja nurutin ibunya dan menikah lagi. Malam itu di saat aku sama suami merayakan anniversary pernikahan ke-8 pikiranku. Jadi campur aduk rasanya, apalagi setelah teman suamiku datang sekitar 8.00 malam. Suasananya jadi serba canggung dan aku salah tingkah bukan karena kecewa lantaran acara kami yang baru separuh jalan jadi terganggu, tapi karena aku dan suami seringkali ya, aku sama suami seringkali berkhayal tentang temannya itu terakhir. Pas kami main pilot dan pramugari di pesawat. Tadinya, aku udah nolak ke suami, kataku mas, yang jadi pilot tetap kamu saja masa temanmu yang jadi pilotnya terus. Kalau pesawatnya oleng dan aku sebagai pramugari, pingsan masa pilot itu yang memberikan nafas bantuan malu tahu entar kalau khayalan kita sampai ketahuan sama teman kamu. Aku kan gak enak mas kataku merajuk. Namun, ya gitu deh suamiku dia tetap aja gak peduli katanya. Semua itu kan cuma imajinasi, jadi gak ada salahnya deh. Makanya malam itu pas temannya datang beneran ke rumah, aku jadi salah tingkah. Apalagi aku sama suami lagi merayakan saat pernikahan kami menginjak 8 tahun, usiaku sudah 34 tahun dan suamiku sudah 40, sebab beda usia kami 6 tahunan ya. Jujur saja saat itu, aku mulai khawatir makin bertambah usia, makin sulit kesempatan untuk kami memiliki anak. Heran juga sih sebenarnya, padahal aku sama suami sama-sama sehat dan gak ada masalah setiap kali periksa ke dokter. Hubungan kami juga selalu rutin dan harmonis, tapi kok sudah 8 tahun tetap saja nggak ada perubahan juga. Aku tahu walau suamiku tak pernah membahasnya, namun dalam batinnya pasti juga sangat mikirin masalah itu. Apalagi sejak ibu mertuaku ikut campur dalam urusan rumah tangga kami, aku sama suami jadi sama-sama kepikiran bahkan karena semua itu pernah ada fase di mana aku sama suami seperti sama-sama berubah dan mulai berjarak, bukan karena kami tak saling cinta, tapi karena batin kami sama-sama lelah, lelah menanti, dan mulai lelah dihakimi dunia. Kami menjalani hidup dengan datar pagi, suami kerja di Pemda, dan aku mengajar di Sma Rutinitas, seperti biasanya saja sorenya sampai malam kami bertemu di rumah makan malam bareng nonton sebentar, terus sama-sama istirahat malam Jumat yang biasanya penuh kehangatan. Jadi sunyi sepi dan dingin hanya dinding kamar yang menemani kehangatan ranjang yang dulu seperti kilang apinya diterpa kegelisahan dan tanya kapan kami akan punya anak. Kami mulai hampir menyerah untuk apalagi kegiatan bersama itu dilakukan jika selalu tanpa hasil buang-buang energi, hingga akhirnya ya nggak tahu kenapa suamiku jadi aneh gitu deh katanya. Dia kembali bersemangat. Asalkan, hehehe, awalnya aku malu banget dan nggak percaya mana ada sih. Suami yang jadi kembali bersemangat kalau berimajinasi, bukannya berkhayal tentang sosok wanita lain yang lebih muda dan langsing, tapi malah menghayal istri sendiri. Suamiku makin bersemangat kalau berimajinasi, aku sebagai istrinya, berbagi bahagia dengan lelaki lain yang bukan dia. Duh, suamiku ada-ada aja deh, tapi ya namanya juga suami. Aku harus nurut karena dia kan imamku dalam rumah ini. Semua bermula ketika hari guru setahun yang lalu, saat itu siswa kelas 2 patungan membelikan baju baru untuk aku gurunya. Aku emang dikenal sebagai guru biologi favorit di SEME itu bukan karena aku cantik dan gemoy, tapi karena aku cukup tegas. Hehehe, tapi lucunya mereka itu bukannya belikan. Aku gamis dan hijab panjang seperti yang biasa. Aku kenakan kalau sedang mengajar, tahu nggak mereka itu malah belikan. Aku baju bu guru versi anime dari negeri Sakura, kemeja dan rok pendek ya. Jelas aja lah nggak mungkin aku pakai pas ngajar mana. Mungkin aku pakai baju guru Jepang yang serba minim. Hehe. Tapi kata si Iwan, murid yang paling bandel di kelas,
Nggak usah dipakai di sekolah, Bu. Pakai saja di rumah buat kenangan lagian selama ini kan, Bu. Guru Dinda terkenal killer dan galak, siapa tahu jadi berubah lebih ramah kayak guru Jepang, he. He, anak, itu bilang seperti itu. Sambil ngakak tapi tetap sopan. Dan pas malamnya, aku cerita ke suamiku malah penasaran dan memintaku pakai baju hadiah muridku itu. Ya gara-gara baju guru hadiah dari murid-muridku suamiku, akhirnya jadi suka banget bermain cosplay. Seperti itu jadinya aku awalnya risih, biasanya juga kalau ngajar di kelas, aku tuh tampil alim dengan gamis longgar dan hijab yang panjang. Malam itu mentang-mentang hari guru dan aku dapat hadiah suami malah nyuruh aku berperan. Jadi Bu guru Jepang, hehe emang sih waktu aku udah pakai kemeja putih kotak-kotak. Dan rok mini biru itu suami bilang kalau aku aduhai banget. Sampai akhirnya malam itu dia bisa sampai 2 kali memintaku memberi pelajaran biologi dalam khayalannya. Yang pertama sih biasa saja, karena aku memang seorang guru dan suamiku yang berperan jadi murid nakal kayak si Iwan tapi duh yang sesi. Kedua ampun deh. Aku sampai beneran baper dibuatnya. Soalnya suamiku mulai aneh imajinasinya katanya. Kalau beneran si Iwan itu murid yang nakal, coba aku sebagai gurunya marahin dan nasehatin Iwan malam itu, kamu sambil nelpon Iwan yang sayang marahin deh anak itu bilangin jangan suka. Nakal dan bandel lagi. Sekalian ngasih tahu dia kalau hadiah dari kelasnya sangat bagus dan indah cocok banget buat bu guru bisik suamiku. Swear deh jantungku kayak lompat-lompat ngedenger perintah suamiku, apalagi itu sudah jam 10 malam, tapi akhirnya entah kenapa aku langsung ambil ponsel dan nelpon Iwan anak itu sampai kaget dan ketakutan kayaknya. Pasti dia mikir ada apa Bu Dinda, nelpon malam-malam pasti dia bakal kena skors lagi gara-gara sering bolos dari kelas sambil aku nelpon si Iwan yang kedengeran ketakutan suamiku malah makin bersemangat menghayati semua apalagi pas ku bilang pada Iwan, kamu tahu nggak Wan, ibu udah coba baju yang kalian berikan loh. Tanyaku dan Iwan yang tadinya kayak takut mulai bisa tersenyum walau aku nggak bisa juga melihatnya kan lewat telepon saja. Oh, saya kok jadi penasaran Bu Dinda pasti jadi lebih cantik dan nggak kalah sama guru Jepang deh. Aduh, saya jadi kagak bisa. Tidur nih Bu, kirain Ibu mau marah. Tapi malah mau bilang terima kasih untuk hadiahnya Iwan bilang begitu dengan suara yang mulai mencair dan santai malah kesannya lebih bandel dan nakal dari sebelumnya. Ya cuma kan semua nggak mungkin aku ceritakan di sini takutnya malah ada netizen yang baper dan ngerujak. Aku dibilang guru nggak beradab malah ngajarin muridnya yang aneh-aneh. Jadi ya, aku lompatin aja deh ceritanya. Iya kan ya? Udah kita kembali ke malam perayaan anniversary pernikahan ke-8 kami ya, supaya kisahnya nggak putus. Teman kantor. Suamiku usianya jauh lebih muda dari kami, mungkin baru 24. Atau paling tua, 26 tahunan dan baru jadi asen. Namun karena dia dan suamiku satu bidang kerjanya, jadi mereka akrab sekali sudah kayak saudara malah mereka itu. Makanya malam itu aku ngomel ke suamiku, ngapain juga harus bohong soal listrik konslet segala dia kan teman. Baik kamu kenapa nggak jujur? Aja kalau hari ini kita sedang bahagia merayakan hari jadi yang ke-8 tahun sih mas kataku ya lagian. Aku bilang gitu spontan aja. Siapa tahu kan temannya suamiku yang masih bujang belum makan malam jadi dia bisa ikutan makan malam dan menikmati semua hidangan di malam perayaan yang sedang kami eh laksanakan. Nggak tahu kenapa suami malah jadi senang banget waktu aku bilang gitu ya, kirain kamu maunya cuman kita berdua, kirain kamu bakalan malu dan kesal kalau ada yang nanya-nanya kapan kita bisa punya anak sayang kayak biasanya. Gitu ya. Udah deh, kalau kamu mau dan nggak keberatan, aku bilang ke temanku ya, biar perayaan kita makin rame sayang wajah suamiku kayak lega banget dan langsung saja dia balik ke depan, lalu ngajak temannya ikut duduk di ruang keluarga. Maaf ya temanku sebenarnya nggak ada listrik yang konslet, tapi sengaja lampu kami matikan karena sedang merayakan. Aku sama.
Istriku sedang bahagia nih, hari ini genap usia pernikahan kami, yang ke 8 tahun kamu gabung. Ya, tawar suamiku pada temannya, itu kulihat temennya jadi salah tingkah dan grogi waktu ngelihat aku yang pakai baju suster gitu, tapi aku tahu. Dia suka kok, wah selamat ya kawan, aku nggak bawa hadiah. Nih, soalnya kamu nggak ngabarin sih selamat juga ya Mbak Dinda, duh. Aku sampai pangling loh sama Mbak Dinda, beda banget deh malam ini, kata temannya suamiku sambil tersenyum. Ya, begitulah akhirnya malam itu perayaan anniversary ke-8 pernikahan kami jadi lebih berwarna nggak tahu deh sampai jam berapa soalnya terakhir. Aku ngelihat jam pas mau ke kamar mandi udah 2:00 dini hari lebih. Paginya aku sama suami. Jadi kesiangan deh bangunnya sampai hari itu kita sama-sama izin aja nggak kerja temannya suamiku juga. Jadi ikutan izin nggak kerja di kantornya, soalnya dia nggak bawa baju kantor waktu ke rumah kami. Sejak anniversary ke-8 pernikahan kami, aku sama suami makin harmonis dan tambah saling mencintai, dan sayang aku bisa memahami suamiku, dan sebaliknya dia pun sangat memahami aku hingga akhirnya doa kamu terkabulkan beda dengan anniversary ke-8. Setahun kemudian kami kembali merayakan dengan mengundang teman kerabat dan saudara. Soalnya saat itu sekalian syukuran karena aku sudah mengandung usia 7 bulanan. Wah, bahagia deh. Rasanya waktu itu temannya suamiku juga datang sama seorang wanita cantik yang katanya tunangannya mereka akan menikah. Juga ya, begitu deh kisah ceritaku sahabat. Semoga bisa dipetik hikmahnya dan bisa menghibur kalian semua ya. Sampai jumpa lagi dan cerita menarik lainnya ya sahabat. Terima kasih. Bye-bye.